Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan ka panitia anu parantos ngayakeun ieu acara. Insyaallah acara nu pasti kalintang pisan diantos-antosna utamina ku para murid madrasah diniyah di ieu patempatan nyaeta Pesantren Persis 309 308 Darun Nahlah. Berarti nomor nama engalnya teh pesantren anu nembe diajengkeun penomorana KPP Persis. Kalintang bingahna sim kuring tiasa hadir di tempat margi tangtos ieu teh tempat anu ari ngalangkung mah tos ratusan kali ka dieu teh kan sim kuring kapungkur sakola teh di Garut, rompok di Banjarsari tah upami eueuh ti Garut teh pan ngalangkung ka dieu teh palih ditu, tapi nami ayeuna nincak ka dieu. Nah, janten tos puluhan tahun ngalangkung tapi alhamdulillah tiasa ditepangkeun di ieu majelis. Supados isim kuring teh cenah dongengna mah cenah tinu tebih teh. Tah supados rada dianggap tinu tebih bade ngomong bahasa Indonesia. Kayak bagian bahasa Sundana ku Ustaz Budi. Alhamdulillah Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silaturahim yang sangat membahagiakan dan menggembirakan ini mudah-mudahan bisa membawa berkah untuk kita semua, menjalin silaturahim dan terutama menambah ilmu. Sebab salah satu di antara kewajiban manusia itu, yang ini rahasianya nanti diungkapkan oleh para ulama, tetapi kewajibannya ditetapkan Allah dan Rasulnya, yaitu kewajiban tolabul ilmi. Di dalam hadis disebutkan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Muslim yang mana? Ternyata bukan hanya muslim yang masih kecil, remaja, tapi ternyata seluruh umat Islam, tidak ada kecuali. Sebab nanti ada hadis lain yang mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan ilal lahdi sampai nanti kita masuk ke liang lahat. Nah, ternyata kewajiban tolabul ilmi itu kewajiban yang tidak ada batasnya, dia kewajiban mutlak. Tidak ditentukan oleh umur, tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tidak ditentukan oleh batasan tempat dan sebagainya. Jadi kewajibannya itu mutlak. Pokoknya salila orang hirup mah nungaran nungtut ilmu teh wajib. Nah, jadi kewajiban menuntut ilmu itu, kewajiban menuntut ilmu adalah kewajiban sepanjang hayat. Nah, para ulama banyak yang penasaran, kenapa ya manusia itu kok sebagai manusia muslim kita diwajibkan harus menuntut ilmu sepanjang hayat kita. Alasannya apa? Nah, maka para ulama banyak yang kemudian mengamati, meneliti hadis-hadis, ayat-ayat Quran, kemudian bagaimana penjelasan-penjelasan dari para sahabat, tabi'in dan sebagainya. Akhirnya kesimpulannya mengarah kepada seperti apa yang nanti dijelaskan misalnya oleh Imam Ghazali dalam berbagai kitabnya. Jadi ternyata manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari dua unsur. Yang pertama unsurnya itu adalah jasad, fisik. Yang kedua, selain punya fisik, manusia itu punya ruh. Nah, ini yang membedakan manusia nanti dengan binatang. Secara fisik kita ini sama dengan binatang. Jadi termasuk kategori hayawan. Coba apa bedanya kita dari segi fisik ya dengan binatang-binatang? Itu sama. Cuma beda rupanya saja kan gitu. Misalnya dengan dengan monyet. Wah, organ tubuh kita dengan organ tubuh monyet itu sama. Ngan beda bulu ungkul. Monyet mah leuwih loba buluna kan gitunya. Gitu. Nah, urang mah saeutik buluna.
Tapi sama-sama dari segi organ tubuh itu sama saja. Strukturnya sama. Apa yang ada di dalam tubuh hewan itu ada di dalam tubuh kita. Makanya dari segi fisik kita ini kategorinya, spesiesnya itu termasuk kategori hewan, hayawan. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah bahwa manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ruh. Nah, itu jadi manusia teh aya ruh. Ketika umur manusia menginjak usia 100 hari 120 hari ya, atau 4 bulan, Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka aku meniupkan ke dalam tubuh manusia itu min ruhi, ruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya tubuhnya sudah ada. Segala perangkat fisiknya sudah ada, sudah lengkap. Kan kalau kita ketika ada di dalam kandungan ibu, itu kan dari mulai sperma, kemudian dia bercampur dengan sel telur, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian dibentuk menjadi sebentuk manusia, ada tulangnya. Nah, setelah itu dalam usia 4 bulan ditiupkan ruh. Jadi artinya tubuh kita ini ada lebih dulu daripada ruh kita. Dan ruh itu adalah makhluk yang khusus. Jadi dia makhluk khusus, itu makhluk Allah Subhanahu wa taala namanya ruh. Yang ketika nanti di alam azali oleh Allah Subhanahu wa taala ruh ini ditanya kan. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi Rasul ketika Allah Subhanahu wa taala ketika akan menciptakan anak-anak Adam dikumpulkan heula tah. Kira-kira yang dikumpulkan itu apa? Apakah jasadnya? Tidak, jasadnya itu tidak dikumpulkan oleh Allah di alam azali. Jasad itu oleh Allah Subhanahu wa taala dititipkannya di dalam rahim ibu. Yang ditanya oleh Allah adalah ruh yang akan ditiupkan. Ditanya oleh Allah semuanya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Nah, ruh ini menjawab mengatakan bala syahidna, benar, kami bersaksi, kami mengakui bahwa engkau adalah Tuhan kami. Lalu setelah itu si ruh ini ditiupkan ke dalam jasad, tapi inna kunna an hadza ghafilin. Roh yang ditiupkan ke dalam jasad itu lupa dengan pertemuan di alam azali dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Gitu. Nah, jadi artinya di dalam tubuh kita ini bedanya nanti dengan binatang-binatang, kita punya ruh, binatang tidak. Dan ruh itu bukan nyawa fisik, walaupun ada kaitannya. Jadi begini ya, kalau secara hewani, kita punya nyawa sama seperti hewan yang lain. Misalnya hayam. Nah, ini hayam kalau disembelih mati tidak? Kira-kira itu melepaskan nyawa atau tidak? Nah, itu disebut sebagai proses mati. Proses mati itu adalah proses nyawa hewani yang yang hilang dari tubuh manusia. Nah, itu disebutnya itu nafs hayawani. Jadi nyawa hewani kita. Dan semua proses kematian manusia secara fisik prosesnya sama seperti kematian binatang-binatang yang lain, disebabkan oleh kerusakan di dalam anggota tubuh kita. Gitu ya. Jadi kalau ada kerusakan dalam anggota tubuh kita itu biasanya pasti kita mati. Sama seperti hewan-hewan. Contoh misalnya ya, kalau jantung kita rusak, wah disebut oge penyakit jantung, kan rusak jantungna maut. Gitu. Kemudian ada yang rusak hatinya, rusak ginjalnya. Ada yang rusak aliran darahnya gitu karena disembelih atau apa gitu. Nah, itu kerusakan-kerusakan anggota tubuh itu menyebabkan kematian. Tapi kematian itu sifatnya hanya dha'iqah saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nafas, dha'iqatul maut, dia akan dhaqa yadhuku. Ari dhaqa yadhuku teh ngasaan. Dhaqa yadhuku, dia akan merasakan kematian. Nah, makanya karena hanya merasakan kematian itu bukan sesuatu yang abadi. Nanti setelah manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tubuhnya sudah hancur oleh Allah Subhanahu wa taala, tubuh itu akan dikembalikan
di yaumul ba'ts, di hari kebangkitan nanti. Jadi ketika kiamat sudah terjadi, lalu manusia Allah sudah menghendaki akan menghitung amal-amal manusia, maka ada namanya yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Yang dibangkitkan itu apa? Jasad-jasad manusia yang dha'iqatul maut itu, yang sudah merasakan kematian, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul ba'ats itu. Dan setelah dibangkitkan tubuhnya, maka ruh yang lepas dari tubuh itu akan dikembalikan lagi. Nah, pertanyaannya, ketika jasad manusia mati, rohnya ikut mati tidak? Tidak. Karena ruh itu tidak mengalami kematian dengan kematian jasad, hanya mengalami perpisahan dengan jasad. Nah, jadi diri orang teh aya ruh ya. Ruh itu nanti ketika jasad kita mengalami dha'iqatul maut, yang mati bukan ruh, tapi ruh itu lepas dari tubuh kita. Dia meninggalkan tubuh kita. Disimpan di mana? Disebutnya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Barzakh itu adalah satu tembok. Kan barzakh itu ada ayat yang disebut dengan barzakhun la yabghiyan. Nanti di laut itu ada laut yang bertemu. Ini laut yang rasanya asin, ini laut yang rasanya tawar. Di antara yang asin dan tawar itu Allah menyebut fiha bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya itu ada barzakh. Ada dinding pemisah yang satu dengan yang lain tidak akan saling bercampur. Ini luar biasa, itu dibuktikan ya, ada nanti di laut itu yang airnya ini sebelah sini tawar, sebelah sini asin. Masing-masing mengalir satu dengan yang lainnya tapi tidak bercampur. Itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut bainahuma barzakhun la yabghiyan. Itu ada benteng pemisah. Nah, ruh itu juga sama, disimpan yang di satu tempat yang di situ Allah menciptakan benteng yang memisahkan antara kehidupan manusia di dunia dengan tempat disimpannya roh-roh itu. Nah, disebut sebagai alam barzakh, alam yang dipisahkan oleh satu dinding yang kita nggak tahu dindingnya bagaimana. Itu adalah perkara yang gaib yang tidak akan bisa dijangkau oleh kita. Jadi artinya orang mau bisa nganjang kadinya, sanajan disebutkan ayat tempatnya namanya barzakh, tapi kita nggak akan bisa menggunakan teknologi apapun dan kemampuan apapun untuk datang ke sana. Ya, ke tempat Allah Subhanahu wa taala menyimpan roh itu. Dan roh itu nanti akan dikembalikan ketika yaumul ba'ats, kembali lagi ke tubuh-tubuhnya. Nah, makanya roh kita ini adalah satu makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditiupkan ke dalam tubuh kita, yang dia ketika kita mati dia tidak ikut mati. Itu tapi nanti akan dikembalikan lagi ketika yaumul ba'ats ini, ketika tubuh kita dihidupkan lagi. Nah, karena ada yang disebut dengan ruh di dalam diri manusia, pertanyaannya, itu ruh fungsinya apa di dalam tubuh manusia itu? Nah, itu kan yang yang harus kita pahami. Ruh itu berfungsi sebetulnya cuma satu saja. Fungsi dari ruh itu adalah menyerap pengetahuan. Jadi yang namanya ruh itu fungsinya adalah mempelajari, menyimpan, mengamati, berpikir dan sebagainya, yang semua berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu disimpannya di dalam ruh. Itu fungsi ruh. Jasad kita bergerak karena apa? Ruh itu nanti dengan pengetahuan yang disimpannya akan memberikan impuls atau pengaruh kepada apa? Kepada pusat pergerakan dalam tubuh kita. Dan pusat pergerakan dalam tubuh kita itu namanya otak. Jadi eta si ilmu teh anu nyerap ilmu teh lain otak, tapi ruh nanti akan memberikan impuls kepada otak karena otak yang akan menggerakkan badan jasmani kita. Jadi di sana nanti ada ada jiwa jasmani kita. Nah, ini namanya nafs jasmani kan gitu ya. Jadi tubuh kita ini ada daya hidupnya, dan itu nanti pusat penggeraknya adalah otak kita atau dimag. Otak itu tidak menyerap ilmu, tapi dia mendapatkan informasi dari ruh itu untuk kemudian oleh otak ini diolah, dan otak nanti akan menggerakkan seluruh tubuh yang diinginkan.
Jadi misalnya otak menggerakkan tangan, otak menggerakkan kaki dan sebagainya. Makanya nanti kalau otaknya terkena penyakit, pasti organ tubuhnya terganggu. Misalnya otaknya terjalan ya satu sarafnya, mungkin kena apa ya, ada Parkinson, ada stroke dan sebagainya gitu ya. Karena otak itu dia mengendalikan ini apa? Mengendalikan jasad kita itu. Otak itu tidak menyerap dan tidak menyimpan ilmu pengetahuan. Kenapa begitu? Karena kalau seandainya otak yang menyerap ilmu pengetahuan, semua yang berotak itu harusnya punya ilmu. Coba ya, kira-kira binatang apa yang tidak ada otaknya? Bahkan udang pun ada otaknya. Sok disebut ke orangnya dasar otak udang kan itu ya. Dasar otak udang. Sok lamun di warung Padang, pan ayahnya gulai otak. Ayah gulai otak. Di otak kambing ada otaknya, sapi ada otaknya, monyet ada otaknya. Semua binatang itu ada otaknya. Kalau semua binatang seperti manusia itu ada otaknya, kenapa yang punya ilmu cuma manusia? Binatang yang lain tidak. Contoh sapi misalnya, sapi teta timimiti lahir nepi kapaeh ngan ukur bisa nyebut moh hunggul. Pangneangankeun tempat sakola sapi anu bisa ngajarkeun sapi sina ngomong ulah moh hunggul. Tamahan naon kayak gitulah, satu kata dua kata gitu, nambah pang nyebutkeun ngaran dununganana. Pama sapina Ustad Budi kan gitu disebutkeun. Si sapi teh kali-kali atuh nyebut ngaran dunungan kan itu ya. Ustad Budi disebutkan, gak pernah terjadi itu. Karena ciri dari orang berpengetahuan itu biasanya akan menghasilkan bahasa. Gitu kan? Orang ada ilmunya nanti ada bahasanya. Simbol dari ilmu itu adalah bahasa. Makanya ketika Nabi Adam diajarkan ilmu oleh Allah, bahasanya apa coba? Wa 'allama Adamal asma'a. Nabi Adam oleh Allah diajarkan al-asma'a, semua nama-nama. Nama itu istilah-istilah itu bahasa. Yang punya bahasa itu cuma manusia. Monyet teboga bahasa, anjing teboga bahasa dan sebagainya, itu nggak ada binatang yang punya bahasa. Bahkan beo tidak punya bahasa. Karena beo itu tidak pernah mengerti apa yang diucapkannya kan gitu ya. Ya assalamualaikum, assalamualaikum. Tengarti teuing naon yang diomongkeun teh. Dia hanya punya kemampuan untuk meniru-niru saja kan gitu. Nah, tetapi tidak banyak yang bisa ditirunya. Datara aya beo anu bisa niru ceramah nepi ka sajam. Kan lamun aya nu beo bisa ceramah sajam eta hargana bisa ratusan miliar. Gitu ya. Nah, artinya apa? Semua yang berotak itu gak ada yang bisa menyerap ilmu kecuali manusia. Apakah karena otak manusia istimewa? Tidak. Otak manusia sama dengan otak binatang yang lain, strukturnya sama, isinya adalah protein dan sebagainya gitu ya, jaringan-jaringan saraf dan seterusnya. Tetapi kelebihan manusia, Allah Subhanahu wa taala menitipkan roh di dalam diri manusia itu. Yang fungsi dari roh itu adalah menyerap pengetahuan. Jadi manusia teh bisa siga kieu, bisa membangun bangunannya dengan hebat, bisa bikin komputer, bisa bikin HP, bisa bikin macam-macam, ini bisa nyencai di wadahan gitu ya, dan seterusnya gitu, bisa macam-macam. Itu kan karena ada ilmu di dalam otaknya itu. Dan ilmunya itu dari mana? Apakah dari otaknya? Bukan. Tapi karena manusia dibekali ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang ruhnya sudah diangkat oleh Allah, dipisahkan dari jasadnya, dia tidak bisa lagi memproses ilmu. Sok nuges maut, kira-kira masih kene bisa sina ngobrol kan gitu. Sok nu maut sina ngobrol, wah bahaya mun aya nu maut ngobrol kan itu barirat eta nu ngurus nu maut. Gitu, nu maut geus teu bisa ngobrol. Yang sederhana saja, kalau kita tidur, ya lamun orang sare kan gitu nya, kalau kita tidur itu, kalau kita tidur, kira-kira sewaktu tidur kita bisa belajar tidak? Bisa menyerap ilmu tidak? Tidak bisa. Gitu. Kalau kita tidur itu bukan menyerap ilmu itu, tapi menyerap dahdir. Lain karena otaknya, karena bibir itu. Nah, jadi kita tidur itu tidak bisa menyerap ilmu. Kenapa? Karena ketika manusia tidur, rohnya itu sedang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Cina cicing, ulah gawe kan gitu. Gaweana teh di mana ke di alam yang disebut dengan alam impian. Alam impian itu nggak ada kaitannya dengan fisik manusia. Dia ada di satu tempat yang entah di mana, yang bisa jadi si mimpi-mimpi kita itu bertemu dengan
hal-hal yang benar gitu ya. Cuma kita tidak tahu. Nah, itu nanti ada bab khusus ya bicara soal mimpi di dalam apa namanya dalam tidur manusia itu. Tapi intinya ketika kita tidur saja, manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala belum diberi ilmu pengetahuan atau tidak diberi ilmu pengetahuan. Nah, kecuali nanti dalam keadaan-keadaan tertentu seperti Nabi Muhammad SAW, ya, nabi yang mendapatkan ilmu ketika dia tidur, yang hakikatnya tidak tidur dan seterusnya. Nah, intinya apa? Intinya adalah yang namanya roh itu tempat manusia menyerap ilmu. Dan manusia bisa hidup dengan benar dan bisa hidup dengan baik itu tidak ditentukan oleh fisiknya, tapi ditentukan oleh ilmunya. Ini yang harus dicatat nih. Jadi hidup manusia itu tidak ditentukan oleh fisiknya. Manusia itu tidak ditentukan oleh ganteng atau cantiknya, tidak. Manusia tidak ditentukan hidupnya oleh tinggi atau pendeknya, itu tidak. Manusia tidak ditentukan oleh gendut atau kurus, itu enggak. Hidup manusia ditentukan oleh ilmunya. Mantap ku ilmu anu teu bisa ngapung bisa ngapung. Itu teh make ilmu. Kan enggak ada manusia bisa terbang, tapi kan kita bisa terbang. Pakai apa terbangnya itu? Pakai ilmu, bahkan bisa mengalahkan terbangnya burung. Jadi kalau pesawat terbang yang dibikin manusia itu dia bisa 10 kilo ka luhur itu ngapung nanti ya 10 kilometer ke atas itu 10.000 meter. Gak ada burung yang bisa terbang sampai 10.000 meter itu. Burung itu ya di atas sedikit saja. Tapi manusia dengan ilmunya bisa terbang melebihi burung. Manusia nggak bisa menyelam dalam waktu yang lama. Tapi dengan ilmu manusia bisa menyelam sampai ke dasar lautan yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk lain, dan bahkan hanya ikan-ikan tertentu saja yang bisa menyelam sampai dasar lautan. Tapi manusia bisa. Nyeun kapal selam. Manusia juga bisa melakukan apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk lain karena ilmunya. Tah eta teh bekal ti Allah Subhanahu wa taala keur manusia. Jadi manusia itu oleh Allah dibekali dengan ruh. Itu. Jadi ruh manusia yang nanti akan mengendalikan hidup manusia. Ruh itu bahasa lainnya kolbun. Nah, jadi kolbun itu ada dua ya, ada kolbul jasadi, ada kolbur rohi. Nah, kolbur rohi ini atau kolb yang disebut dengan ruh atau yang sama dengan akal, dia fungsinya adalah menyimpan pengetahuan dan mengendalikan hidup kita. Dia mengendalikan seluruh seluruh perbuatan yang ada atau yang kita lakukan itu. Nah, makanya Allah menyebut tadi itu ya, mewajibkan kepada kita semua untuk menuntut ilmu. Buat apa? Karena bedanya manusia dengan yang lain itu yaitu ilmunya. Tidak ada yang membedakan manusia dengan binatang-binatang yang lain yang membuat manusia bisa hebat dan bisa mengelola bumi ini dengan benar, kecuali karena manusia bisa menyerap ilmu. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Hanya saja nanti Allah itu tahu kapasitas ruh manusia di dalam menyerap ilmu. Jadi ketika manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ya, ditiupkan ruh ke dalam jasadnya, maka Allah itu nanti menjadikan di dalam jasadnya itu fasilitas-fasilitas yang bisa memasukkan ilmu ke dalam ruh. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Nah, satu, manusia itu dibekali kemampuan as-sam'a untuk menyerap ilmu itu. Jadi karena ilmu nanti sebagian besar kita dapatkan dengan pendengaran kita. Kan ieu teh siga bapak-bapak ini teh kan keur nyiapkeun as-sam'a itu. Untuk apa sam'a ini? Fungsinya adalah untuk mentransfer ilmu itu masuk ke dalam ruh kita. Yang kedua, wal absara, dan pandangan mata kita. Dengan mata itu kita juga bisa menyerap ilmu pengetahuan. Ngan eta sam'a jeung absor teh kudu hirup duanana. Sabab lamun salah sahiji paeh moal bisa asup gitu. Siga bapak-bapak ya ceulina didenge ke di naon teh dipasang, ngan panon dipeureumkeun. Pan eta teh ngaranna nundutan. Ilmunya enggak masuk gitu ya. Dan yang ketiga al-afidah. Afidah itu adalah zauk, rasa yang ada di dalam diri manusia. Ini yang nanti disebut sebagai intuisi. Nah, jadi
Nanti antara pendengaran, kemudian penglihatan manusia dan rasa yang ada dalam diri manusia atau zauk itu nanti akan berpadu sedemikian rupa menghasilkan ilmu bagi manusia. Karena tidak semua ilmu itu didengar, tidak semua ilmu itu dilihat, tapi ada ilmu yang dihasilkan oleh rasa kita. Karena kita sudah sering mendengar, sering melihat, sering melakukan dan sebagainya, maka yang memberikan pengetahuan kepada kita itu adalah zauk kita, rasa kita, intuisi kita. Sehingga diajar karena sepeda kan itu ya, atau kan diajar motor, diajar mobil itu ya, nyetir. Mungkin pertama kali dia akan mendengarkan instruksi, melihat instruktur pelatihnya itu dengan matanya, oh begini nih caranya dan sebagainya. Tapi nanti yang membuat manusia bisa nyetir itu adalah afidahnya, zauknya. Oh dirarasakeun ke, dirasakeun ya, maju mengkol seutik dan sebagainya, itu semuanya menggunakan zauk, menggunakan rasa. Dalam menunyupiran make panon jeung ceuli wungkul, wah sagala ditabrak itu. Dan kabeh katempo jeung kadenge kan gitu. Tapi yang digunakan itu adalah zauk. Jadi ketika nyetir, ilmu kita nyetir itu yang menggerakkan adalah zauk kita, afidah kita itu. Itu alat-alat manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, Allah tahu batas dan kapasitas pendengaran manusia, penglihatan manusia dan rasa manusia dalam melahirkan ilmu pengetahuan. Manusia kalau hanya mengandalkan itu saja, jadi manusia hanya mengandalkan penglihatan, pendengaran dan zauknya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, sebagian besar manusia akan tersesat jalan. Karena dia tidak akan menemukan hakikat dari kehidupan yang sedang dihadapinya itu. Nah, makanya karena Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah membekali manusia wa 'allama Adamal asma'a. Allah membekali manusia dengan ilmu yang langsung diajarkan Allah melalui para nabi. Namanya wahyu. Jadi kita tidak bisa lepas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala itu. Karena wahyu Allah Subhanahu wa taala ini adalah ilmu yang khas yang diberikan Allah, dititipkan kepada para nabi untuk menjelaskan kepada manusia tentang hakikat dari kehidupan yang sedang dijalaninya. Kita sebenarnya sekarang bisa membedakan dengan terang, tegas. Manusia yang tidak menggunakan wahyu di dalam hidupnya, jadi ilmunya itu nggak pakai wahyu sama sekali. Dan orang yang menggunakan wahyu di dalam kehidupannya sehari-hari. Ini jelas sekali perbedaannya. Coba perhatikan, sekarang sekarang kita masuk ke dalam satu dunia yang disebut dengan dunia sekuler. Hari dunia sekuler produk orang barat yang dia sudah sangat muak dengan agama, tapi lain agama Islam, agama Kristen. Gitu. Jadi di abad ke-15, abad ke-14, orang-orang Eropa itu mereka sudah kecewa dengan agama atau gereja ya, yang menjadi penentu kehidupan mereka itu. Masyarakat barat menjadi kalah dari umat Islam, kemudian menjadi miskin, menjadi kehilangan banyak kawasan yang tadinya dikuasai. Akhirnya agama disalahkan. Wah, terbalik ya, gara-gara agama orang jadi eleh ya politik teh. Gara-gara agama orang jadi miskin, gara-gara agama kita jadi bodoh. Tidak mau mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, kira-kira gitu. Akhirnya muncullah gagasan yang disebut dengan sekularisme. Fasluddin anil haya. Memisahkan kehidupan dari agama. Geus agama mah cicing we tuh di masjid, di gereja. Jadi kalau mau bicara agama gereja saja. Kalau bicara agama, lamun di mana saja, pokoknya di tempat ibadah. Gak boleh sekarang bicara agama di politik. Gak boleh bicara agama di dalam ekonomi. Gak boleh bicara agama dalam pergaulan sosial. Itu yang kejadian sekarang ini ya, di dunia sekarang ini. Dan sekularisme ternyata menarik di satu sisi, menghancurkan di sisi yang lain. Menariknya di mana? Gara-gara orang Eropa menyingkirkan agama, maka orang Eropa tidak punya cara lain untuk mengembangkan kehidupan mereka kecuali menggunakan matanya, telinganya, dan kemampuan berpikirnya itu. Afidahnya, zauknya, untuk mengembangkan ilmu. Akhirnya orang-orang Eropa hanya berpegang kepada itu saja. Kepada akal pikirannya, zauknya, kan gitu ya. Kemudian berpegang pada telinganya, berpegang pada matanya untuk menciptakan ilmu pengetahuan. Akhirnya lahirlah sains.
Lahirlah teknologi yang luar biasa karena keseriusan dan kesungguhan orang-orang barat untuk menemukan ilmu-ilmu baru untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Nah, ini kan sampai mencengangkan, bahkan orang Islam saja jadi ketinggalan. Padahal tadinya yang mengembangkan sains dan teknologi itu umat Islam. Orang Eropa pertama kali belajar sains dan teknologi itu kepada umat Islam. Tapi tiba-tiba kemudian karena orang Eropa sudah meninggalkan agama, udahlah kami nggak perlu lagi agama. Ini saja yang kita perlukan, sains, teknologi, dikembangkan luar biasa. Sampai umat Islam akhirnya tertinggal dari segi itu, kan gitu ya. Nah, apa yang terjadi di masyarakat barat hari ini ketika mereka meninggalkan agama? Di satu sisi kita menjadi sangat kagum dengan pencapaian peradaban. Karena akal mereka digunakan untuk menemukan ilmu yang sifatnya fisik tadi itu. Telinga mereka digunakan, mata mereka digunakan, dauknya terus diasah begitu ya. Sampai kemudian lahir berbagai macam karya. Lahir banyak penemuan-penemuan, tapi dalam bidang yang sifatnya scientific tadi itu, yang bisa ditangkap saja oleh mata, yang bisa didengar saja oleh telinga. Ini yang terjadi, sains dan teknologi berkembang sangat hebat. Tapi di sisi yang lain, orang-orang barat dia kehilangan keseriusan atau kehilangan pengetahuan tentang hakikat dari kehidupan. Jadi ketika sains dan teknologi itu sudah didapatkan, sudah hebat-hebat, pertanyaannya eta geus menang kitu keur naon? Orang pengen kaya, biasanya sudah kaya buat apa? Akhirnya mereka karena sudah mendapatkan apa saja, hayang anu bisa, hayang anu bisa, hayang anu bisa. Akhirnya mereka berkesimpulan bahwa kekayaan yang mereka telah dapatkan itu, semua yang mereka inginkan secara fisik itu yang sudah didapatkan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan manusia. Hari keinginan teh naon? Keinginan teh dorongan hawa nafsu, karena keinginan yang dimaksud itu adalah keinginan fisik. Ingin mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, pleasure. Nah, disebutlah ini nanti dalam bahasa filsafatnya itu hedonism. Jadi jelma teh hayang naon lah, hayang senang-senang. Itu panayeuna mah ya istilah naon teh healing atau haling naon teh. Haling diusir ku pamajikan, healing kan itu ke mana. Nah, itu jadi hayang teh senang-senang kan gitu. Karena yang difahami dengan mendapatkan segala yang sifatnya fisik itu adalah untuk kesenangan. Kesenangan jasadiah, kesenangan fisik. Maka kehidupan itu direduksi menjadi kehidupan fisik saja. Sok tingali kan, kalau kita sekarang mengejar yang dikejar-kejar sama orang barat, apa sih yang dikejar itu? Semua ukurannya itu sederhana saja, benda-benda, duit. Itu neang duit tuluy meuli nanaon geus kabeuli kabeh tuluy rek naon. Buat apa itu semua yang sudah didapatkan itu? Akhirnya kan yang diprogramkan oleh orang barat itu ya, kalau dia sudah bekerja punya duit, kita mau jalan-jalan keliling dunia. Wah, disitulah ada wisata keliling dunia ke mana-mana, nuka Indonesia, nuka mana. Dia buat apa? Ngabisin duit aja. Karena buat apa duit? Itu kan bingung itu duit keur naon dibeakeun we dipakai ulin gitu. Dipenta mah keur sedekah teh dibikeun. Neangan we sorangan gitu kalah ka menta ka urangan gitu ya. Nah, dia dipenta mah tara dibikeun dulu ya dipakai ulin. Digunakan untuk menyenangkan dirinya, bikin rumah. Sok tingali geranya eta nu balaleunghar. Nu balaleunghar tina jadi artis. Contoh misalnya artis-artis di Eropa, di Amerika, misalnya seperti Michael Jackson tuh. Wah, Michael Jackson teh pan nepi ka duitna oge hayang duit sakumaha gitu, boga. Apa yang dia kerjakan? Baheula keur leutik Michael Jackson teh ngimpi hayang ulin keur miskin, teu bisa. Akhirna apa nyieun imah berapa hektar tuh 3 hektar. 3 hektar di jeun imah, enggak 3 hektar itu bukan 3 hektar ya sih. Rumahnya Michael Jackson itu yang menjadi jadi tempat mainan tuh namanya apa itu? Jadi di jeun jadi tempat ulin siga budak. Itu sekitar hampir 5 hektaran lah kan, 5 hektar tempat ulin we. Kita nyieun imah nepi ka 5 hektar kan gitu. Itu kan teu kabayang. Coba lamun disumbangkeun ka Darun Nahlah itu. Itu karang resik dibeli ke di jeun pasantren. Itu kan sampai hektaran begitu kan dia dibikin hanya sekedar untuk menyenangkan saja. Padahal mah mautna ge umur 50 tahunan kan dia akhirnya mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan depresi. Depresi teh sagala geus boga rek naon deui, bingung. Pengen ini bisa dibeli, hayang ieu bisa dibeli naon atuh nu teu bisa.
kabeh oge bisa hitungan ngan can hayang jadi presiden unggul gitu. Dalam hayang jadi presiden bisa dibeli. Sekarang ini harga jadi presiden tuh murah, cuma 40 triliun gitu. Nah bet 40 triliun gampang kilahnya. Partai politik teh kan itu teh butuh biaya kan gitunya. Partai politik teh lamun hayang dicalonkan jadi presiden, harga partai politik paling mahal tuh 1 triliun. Beli we 1 triliun. 1 triliun sabaraha partai politik teh kudu loba-loba lah beli we ya 5 makan gitu. Nah nu galalede unggul pasti geus bisa kan gitunya. Sok beli. Mun 5 berarti 5 triliun dah. 5 triliun terus engke pemilihan umum gampang. Berapa sih pemilih di Indonesia? Katakan 200 juta. 200 juta lamun kira-kira rek disogok teh sabaraha hargana sasora? Murah 100.000. Bener teh? Ya gitu. 100.000 ya 200.000 lah satu surah gitunya, ininya mahalnya gitu. Kalau 200.000 katakan saja sebagiannya ada yang tidak mau disogok kan gitu, sehingga orang Persis taradae kan itu mah. Gitu. Nah, gitu kan disogok lah, tapi kan sebagian besar mau. Gitu. Jadi murah. Jadi lamun kira-kira 150.000 wae kan gitunya saurang. 150 juta kali 200.000 hanya butuh 30 triliun. Gitu. Keur naon tah? Keur hayang jadi presiden. 5 triliun tambah 30 triliun. 35 triliun. 5 triliunnya keur naon? Keur calo. Nah, bagi-bagi kan gitu. Sabab loba calona. Gitu. Ini broker politik tuh banyak sekali. Oh, 40 triliun. Ari 40 triliun teh gede teh, leutik atuh. Panu korupsi gede teh wah kaya nu 5 triliun, 10 triliun, 100 triliun kan gitu. Eta saya kira ini kan bukan harga yang mahal. APBN kita saja sudah hampir 3.000 triliun. Berarti nyokotin APBN saeutik we cokot 40 triliun. Jadi itu jadi presiden. Berarti kan lamun hayang eta si pengusaha-pengusaha itu oligarki ya. Mau jadi presiden gampang tinggal beli aja, murah itu. Jadi sebenarnya harga politik kita ini murah. Eta teh geus jadi pemilihan langsung, komo baheula keur zaman dipilih ku DPR. MPR itu cuma 500 orang. Lah saurang berewe 1 miliar beres 500 miliar jadi presiden gitu kan. Nah itu murahnya politik kita ini. Kekuasaan kalau sudah dibeli sama uang nggak ada harganya gitu. Jadi yang nggak ada harganya itu kalau nggak bisa dibeli sama uang itu pasti nggak ada harganya. Artinya tidak ternilai karena dia nggak mau dibeli sama uang. Karena kalau lamun diduitkan politiknya jadi murah. Dan itu kan kalau mau dia bisa bikin apa saja, mau jadi penguasa, mau jadi naon. Mantak nu baroga pengusaha-pengusaha besar tuh oligarki itu, gak mau dia jadi penguasa, riweuh. Mending oge jadi bosna presiden daripada jadi presiden. Jadi presiden mah kudu ngadatangan undangan, kayak diundang ku PD Persis Tasik misalnya kan gitunya. Ya undang ka dia riweuh ka ditu ka dia, urang mah yang senang-senang we. Geus we jadi bos presiden. Gitu. Jadi presiden kan ada bosnya kan gitu ya. Nah, siapa nanti bosnya? Itu oligarki itu. Pengusaha-pengusaha yang punya duit-duitnya banyak itu, triliunan. Ya, orang terkaya di Indonesia saja itu harta kekayaannya lebih kurang 4.000 triliun, 40 triliun malah cetek. Gitu kan mau beli itu sendiri kekuasaan se-Indonesia itu bisa. Tapi kan kenaon. Nah, jadi kita bisa bayangkan kan ketika semua itu sudah dicapai, buat apa? Jadi ilmu yang hanya mengandalkan telinga, mengandalkan mata, mengandalkan pikiran saja, itu ilmu yang nanti hanya mengantarkan manusia kepada keinginan yang tidak akan pernah terpuaskan. Itu tidak akan pernah mencapai kata yang disebut dengan bahagia. Kesenangan itu nggak akan ada. Kebahagiaan itu tidak akan pernah tercapai dengan itu, karena itu fata morgana. Karena itu disebut di Al-Quran itu ya, seperti fata morgana, dia kejar seperti air padahal bukan air. Itu kejar lagi seperti air padahal bukan air. Itu seperti kebahagiaan di tehangan. Oh sigana lamun boga imah senang berenya, geus boga imah biasa wae. Sigana lamun boga mobil senangnya, geus boga mobil biasa wae. Gitu semuanya terus. Sigana lamun jadi presiden geuna geus jadi presiden teh kieu-kieu wungkul jadi presiden teh sugan teh aya leuwihna. Enggak ada. Semua biasa saja. Pada akhirnya semuanya menjadi biasa saja dan menjadi satu pekerjaan yang adiah. Hari adiah teh lah biasa, ada teh manusia biasa gitu, enggak ada yang istimewa dalam hidup manusia itu. Makanya kan kehidupan manusia itu disebut oge ku Allah itu mataul ghurur. Mata teh kesenangan tapi gurur, nipu. Nipu teh siga nu senang tapi lain. Gitu. Jadi semuanya itu tidak ada kesenangan dalam kehidupan dunia itu. Tapi sayangnya ilmu manusia yang nggak pakai agama itu adalah ilmu yang mengantarkan manusia hanya menemukan kebahagiaan yang semu, kesenangan yang tidak nyata. Mataul ghurur. Itu yang sedang berkembang kan gitu ya. Kita ini ditipu oleh kehidupan dunia itu.
Sesuatu dianggap berhasil kalau capaian duniawinya tinggi. Jadi kalau capaian duniawinya hebat, maka itu dianggap sebagai yang hebat dan berhasil. Itu sehingga lamun kuliah, cik jurusan naon nupang alusna. Lamun mahasiswa, lamun SMA, aliyah, mualimin gitu ya, lulus di pesantren, di SMA, di aliyah. Kalau dia cari jurusan nih mau kuliah, cik kira-kira parebutna di jurusan anu mana dah? Anu pangpayuna karena duit itu. Jadi hebatnya jurusan itu tidak ditentukan oleh ilmunya gitu. Ya ilmunya penting ya ke umat Islam, ke masyarakat dan sebagainya, tidak. Tapi dihitungnya teh kayak nu kira-kira pangpayuna tereh karena duit nu mana ya kan gitu. Ta eta nu pang diudagna. Coba itu. Kita saja menilai ilmu sudah begitu, padahal ilmu itu tidak ada yang tidak berguna bagi masyarakat. Semua ilmu itu sama saja. Gumantung anu makena kan gitu. Semua kemanfaatan ilmu itu sama. Misalnya yang favorit apa? Jurusan kedokteran. Wah, tapi kabelaan anu nyogok. Pan asup ka kedokteran teh mah mayarna ge mahal. Pendaftaran itu di Unpad saja itu paling murah 50 juta. Itu kecuali nu mariskin ayalah menang beasiswa. Tapi bisa eutik tina 200 orang mahasiswa teh aya meureun 10 orang nu dibere gratis. Sesana Jombang minimal 50 juta kan gitu ya. Paling tingginya 500 juta ya nu wani ge 1 miliar lah asal budak asup. Gitu, coba bayangkan tuh. Sekedar untuk geus lulus nganukur jadi tukang suntik gitu. Tukang suntik. Ya dia sekedar jadi dokter kan sama saja. Mau kuliahnya gratis bayar 1 miliar gitu-gitu kene. Gitu itu begitu saja. Namanya ilmu kan sifatnya tidak materi kan, ilmu itu sifatnya non fisik. Gitu. Dia sama saja mau ilmu apa saja. Orang yang ahli dalam bidang ilmu masing-masing itu dihormatinya sama. Coba siapa yang ahli dalam bidang tertentu, itu pasti penghormatannya sama. Karena ilmu itu pada hakikatnya sama. So kira-kira ya, lamun aya nu ahli menerken mobil, umpamakan gitu ya, disebut nanti montir merenya, tapi montir ahli. Nah naon ya lamun penyakit mobil cager wae. Kira-kira lamun aya mobil mogok nu diteangan dokter nu sakolana mahal atau montir tanu unggal pe kokotoran. Yang dicari tetap montir, bahkan dokter pun cari montir kalau mobilnya mogok kan gitu. Jadi artinya sebenarnya kehormatannya sama saja, itu bergantung kepada ilmunya. Gitu kan gitu. Tapi sekarang ilmu dinilai dengan sesuatu yang sifatnya sangat fisik, yang itu sama sekali penilaian yang nggak benar itu. Itu akibat apa coba? Akibat kita terlalu mengikuti ilmu itu hanya dari sudut pandang yang sifatnya fisik tadi, hanya menggunakan telinga kita, mata kita, kemudian akal kita, sudah saja ditutup di situ. Padahal Allah menyediakan sumber ilmu yang harus diserap oleh mata kita, telinga kita, dan pikiran kita, yaitu yang dititipkan kepada para nabi. Dan nabi ge ngajarkan ilmu tepan kudu didengekeun ku urang, kudu ditempo, kudu dipikiran, sama prosesnya itu. Cuma bedanya orang-orang yang sekuler tadi yang tidak mau agama, dia nggak mau dengar itu wahyu. Pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Karena nu kieu mah atulah sok we bisa rek diajar tapi ulah dipercaya teuing. Bahkan kan sekarang ini orang-orang sekuler mengatakan bahwa kalau kita mengikuti agama sama saja kita kembali lagi ke zaman batu. Disebutna oge kadrun gitu nah. Kadal gurun cenah kan gitu. Jadi orang lamun nuturkeun kana wahyu kana Nabi Muhammad SAW, ngikuti Quran, ngikuti sunnah Rasulullah SAW itu seperti kita ini kembali ke zaman yang terbelakang. Kan itu sekarang ini yang dikembangkan terus, itu dihina saja itu wahyu ini. Padahal kita hanya akan tahu hakikat tentang kehidupan, kita akan dipertemukan dengan satu realitas yang ternyata bukan hanya realitas fisik, tapi juga ada realitas gaib, informasinya itu dari wahyu. Dari mana kita tahu ada Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan diinformasikan oleh Nabi Muhammad SAW, memangnya kita bisa lihat Allah? Tidak ada yang bisa lihat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ada malaikat dari mana? Dari informasi Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Muhammad itu adalah seorang rasul dari mana? Itu dari informasi wahyu. Kita tahu ada Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala, juga informasi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kita tahu ada akhirat, ada surga, ada neraka, ada setan, ada dosa, ada pahala dan sebagainya yang gaib-gaib itu karena kita mendengarnya dari Nabi Muhammad SAW dan dari para nabi-nabi sebelumnya. Kan ini yang nggak ada.
Kalau kita menggunakan mata kita saja, telinga kita saja untuk menemukan informasi ini moal mangi, nggak akan ketemu. Sekenepi kairah hawae ge moal aya. Gitu ya. Ini terbukti. Jadi ilmu pengetahuan yang sudah lebih dari 3 abad dikembangkan oleh orang-orang Eropa, ilmu pengetahuan yang hanya mengandalkan kemampuan manusia mendengar, melihat, berpikir, kan gitu ya. Hanya menghasilkan ilmu tentang yang teramati saja. Ilmu tentang dunia yang fisik saja. Dunia yang metafisik, dunia yang gaib, tentang tujuan kita, tentang misteri-misteri di dalam kehidupan kita, gak bisa dipecahkan dengan ilmu itu. Padahal kita dengan mudah bisa menemukan petunjuk-petunjuk. Makanya Quran itu kan disebutnya hudan. Dia petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nih, kamu hidup itu sebenarnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Quran itu tidak pernah melarang kita menggunakan mata kita, telinga kita untuk memahami dunia. Bahkan dianjurkan. Fantashiru fil ard fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Coba kamu pergi tuh ke seluruh penjuru dunia, pakai itu mata kamu. Lihat, pelajari apa yang terjadi. Jadi artinya Quran itu tidak pernah melarang kita belajar sains. Tidak pernah melarang kita belajar ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia secara fisik. Tapi Quran datang untuk melengkapi hidup manusia supaya manusia tidak tersesat. Karena orang yang tidak mengikuti wahyu Allah itu, nanti dia kalau tidak maghdub ya dhalin. Kalau nggak dibenci sama Allah, sudah tahu kebenaran malah ditinggalkan, atau dia dolin, tersesat, nggak tahu sama sekali. Mana petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu? Nah, kan ini yang yang terjadi di kita ini hari ini. Nah, makanya kenapa pengajaran-pengajaran agama itu menjadi sangat strategis, menjadi sangat penting, karena ini adalah kebutuhan. Jadi ini bukan hanya keinginan kita mengajarkan agama, tapi ini kebutuhan manusia. Manusia itu di dalam kebutuhan yang abadi, kebutuhan yang sepanjang masa dia akan butuh kepada apa? Kepada agama. Karena setiap manusia bertambah usia, bertambah pikiran dan seterusnya, kebutuhan pada agamanya itu nggak pernah berhenti. Tuluy we aya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya misteri, yang sifatnya gaib dan sebagainya, yang hanya akan ditemukan jawabannya di dalam agama. Nah, maka disinilah kenapa di dalam Islam itu kan kewajiban mengajarkan agama itu sifatnya fardu ain. Fardu ain teh wajib diajarkan ka sakabeh jelma anu muslim itu wajib mempelajari agama itu. Maka menyelenggarakan madrasah diniyah itu lebih penting karena dia fardu ain dibandingkan dengan sekolah yang mengajarkan sains. Sains itu fardu kifayah. Wajib ngan kifayah teh sawareh oge meunang. Kan siga kieu nya salemur ieu teu kudu kabeh jadi dokter, atuh udah bahaya lamun kabeh jadi dokter. Lamun kabeh jadi dokter jadi pasienna saha? Bangkrut atuh dokter kan gitu. Ya kifayah saja, ada yang jadi dokter, ada yang jadi montir, ada yang jadi petani, yang jadi pedagang, macam-macam kan itu ilmu fardu kifayah yang kita butuhkan dalam hidup sehari-hari. Kalau ilmu fardu kifayah sudah lebih didahulukan oleh kita daripada ilmu yang fardu ain, berarti kita sudah kehilangan prioritas dalam kehidupan itu. Kan prioritas itu kan fardu ain heula karek nu fardu kifayah. Kifayah kita harus harus dijalankan oleh kita. Tapi jangan lupa fardu kifayah itu berdiri di atas yang ain. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala itu ya menciptakan taklim-taklim yang tidak ada batasnya itu adalah taklim diniyah. Pengajaran agama. Da satara manggihnya aya nu pengajian temana matematika. Gitu. Bade pangaosan nih judulna pangaosan teh kalkulus. Wah, eta meme datang ke pengajian ge soream kenaon ngadengkeun kitu sare we. Anu diajar kalkulus ya separoh kabeh. Kan dulu pernah mungkin yang pernah SMA ya belajar matematika tuh macam-macam. Wah, ya kalkulus naon. Geus tamat SMA da tara dipake atuh nepi ka ayeuna teh ditanya. Teuing poho deui bahkan judulna ge poho deui nu kumaha nya kalkulus teh. Lupa lagi, ada aljabar, trigonometri, nukarar itu kan gitu, guys. Paroh dewe kabeh. Coba tara dipakai teh. Kenapa tidak dipakai? Ya karena memang itu fardu kifayah aja. Nanti ada yang pakai begitu guru matematika atau apal wae da keur ngajar gitu ya, mun teu apal bahaya. Gitu atau nanti dia nanti jadi ahli teknik, ahli apa gitu ya, fardu kifayah aja. Ada di situ. Makanya nanti ilmu-ilmu fardu kifayah itu penting untuk diajarkan, tapi jangan dijadikan sebagai prioritas utama karena prioritas utama itu di dalam pengajaran adalah ta'lim ad-diniyah. Ini yang penting gitu. Jadi semua orang yang belajar ilmu apa saja wajib belajar agama. Dan tidak sebaliknya gitu. Jadi nu diajar agama henteu wajib diajar anu sejen. Dia bisa kifayah menjadi pengajar agama saja.
Tapi orang yang belajar kedokteran, yang belajar teknik, belajar pertanian, belajar perdagangan, belajar apa saja, wajib dia tetap belajar agama. Dan itu tidak pernah ada batas kewajibannya itu. Sampai mati dia tetap harus belajar agama itu. Maka nanti para pedagang harus terus ngaji. Para petani harus terus ngaji. Dokter harus terus ngaji. Tukang bengkel harus terus ngaji. Petani, pedagang yang kemana-mana saja, itu semuanya harus terus ngaji. Dan yang dipelajari itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebutuhan need kita, gitu ya, kebutuhan untuk hidup. Nah, maka hidup karek bener lamun eta dua jalan. Yang fardu ain jalan, fardu kifayahnya jalan. Gitu. Jadi fardu kifayahnya apa kita jalankan, tapi jangan lupa fardu ain itu kebutuhan individual, kebutuhan masing-masing. Kita nanti akan punya masalah dalam hidup kita yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan agama. Pasea jeung pamajikan itu nu dibutuhkan tuh agama, gitu ya, karena kita tidak akan bisa menyelesaikan pepasean yang pemajikan kecuali kita balik lagi ke agama itu kan kita balik lagi misalnya kepada misi kita, baheula keur kawin terek naon sih kan, gitu ya, kita misalnya diingatkan kita ini mau ibadah gitu, lamun pasea jeung pamajikan, oh ya berarti bumbu ibadah ya kan, gitu kan, ulah pasea we hayo dan seterusnya kan, gitu. Jadi kita mengingat hal-hal yang diajarkan di dalam agama banyak sekali dan itu bisa selesai. Kita menghadapi macam-macam problem, bahkan problem dalam pekerjaan kita. Ya nu pagaweana jadi apa itu ya montir, itu moga anak buah teu baleg wae. Tidak selesai kecuali dengan agama. Bisa we sigana anak buah teh tara saralat, sina saralat teh ame jalujur kan gitu misalnya. Sina salat ku bosna teh sina naon, itu biasanya suka selesai itu. Masalah-masalah yang apa namanya dalam pekerjaan itu. Karena ada apa namanya ada istilah sekulernya itu spiritual management. Jadi ada manajemen yang ditentukan oleh apa? Oleh keimanan seseorang kepada yang gaib. Orang bisa jujur, tidak jujur itu karena keimanannya. Orang kaya, kekayaannya itu akan berguna, bermanfaat, tidak merusak kalau dia punya pengetahuan yang memadai mengenai hakikat dari kehidupannya. Dia tahu agama. Makanya kata Rasulullah, nikmal malus solih biyadi rojulin solih. Sebaik-baik harta itu dipegang oleh orang yang soleh. Jadi kalau orang soleh pegang harta, hartanya benar, dia hartanya akan berguna, dia akan bermanfaat, akan barokah dan sebagainya. Nah inilah di sini saya kira pentingnya kita untuk memikirkan bagaimana agama ini tetap tersebar. Kenapa Persatuan Islam ketika pertama kali mendirikan lembaga pendidikan? Naon nu didieun mimiti teh yang pertama kali didirikan tuh madrasah diniyah ngajarkan agama. Dulu istilahnya tuh pesantren besar, pesantren kecil. Pesantren kecil itu ngasar diniyah, nanti pesantren besarnya disiapkan jadi apa namanya, jadi dai, jadi pengajar agama. Kenapa? Dari sekolah sejen maloba, HIS mulo itu banyak, itu sudah ada SD, sudah ada SMP dan sebagainya. Ngan ieu teh eueuh nu ngingetan eta diajar ilmu-ilmu anu sifatnya apa namanya, yang sifatnya kifayah tadi itu tidak ada yang mengingatkan hal yang fundamental, yang ain. Maka didirikanlah itu pesantren Persis tahun 36 oleh Hasan. Dirikan pesantren Persis keur naon ya, keur nyiapkeun calon dai. Keur naon? Litundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Supaya nanti balik lagi ke masyarakat kudu ngingetan eta nu teu pernah diajar agama teh diingetan gitu ya, di masjid diingatkan. Kita ini punya kewajiban untuk sholat selama 5 kali sehari. Kita ada kewajiban setiap bulan Ramadan untuk saum. Kalau kita punya harta, kita punya kewajiban untuk zakat, untuk bersedekah. Kita punya kewajiban umroh haji. Kita punya kewajiban untuk baik dengan tetangga dan seterusnya. Itu kudu diajarkan kan gitu ya, harus dikasih tahu. Dalam untuk dibere nyaho, kalau banu teu nyaho. Di kita ini yang tahu agama itu sedikit sebenarnya. Dalam penelitian DMI Dewan Masjid Indonesia dan BKPRMI itu bikin riset tahun 2017. Ternyata 65% umat Islam itu bisa ngaji, itu bisa baca Quran. Coba itu bisa bayangkan ya, dari sekian juta umat Islam 65% itu bisa baca Quran. Saya percaya dengan hasil penelitian itu ya, karena dulu waktu jadi mahasiswa di Unpad itu, saya bagian karena dari pesantren itu bagian ya semester 3 itu bagian narima mahasiswa baru. Sok cenah bagian ngetes agama. Ya tes pertama kali baca Quran.
60% lebih itu bisa maca Quran itu Islam tuh. Padahal agamanya Islam. Dan itu saya kira di kita banyak sekali yang model begitu. Sogera bisa percaya mada loba tuh aki-aki nu bisa maca Quran teh. Kan pedah hari aki-aki matara ngomong ngungkul kan gitu. Gitu. Bahkan teu bisa salat ge loba. Nu titah maca salat ya maca Fatihah we balelo lah tuh. Fatihah teh ayatna 7 tapi salahna 17. Gitu. Loba nu gitu kan gitu. Itu tidak sedikit. Coba kita bisa bayangkan ya betapa kualitas pemahaman masyarakat ya terhadap agama itu kecil sekali. Makanya kita perlu ada satu lembaga pendidikan yang mempersiapkan apa? Mempersiapkan orang yang bertafakuh fiddin, dia ngerti agama dengan baik. Lalu setelah ngerti agama, dia harus menyampaikan agama itu pada orang lain. Sabab loba anu teu nyaho kana agama teh. Sok coba sekarang ya hitung sajalah. SMA atau lembaga pendidikan yang ada di Tasik. Berapa pendidikan yang khusus saja menyiapkan orang-orang untuk belajar agama dan supaya nanti menyampaikan pada orang lain. Saeutik teh teu loba. Gitu, pesantren Persis saja di Tasik kayak sabaraha kan gitu ya. Pesantren Persis, pesantren NU segala macam mau dihitung-hitung mah mungkin tidak sampai 5% itu dari lembaga pendidikan yang ada. Berarti nu diajar agama kan 5%, anu teu diajar agama teh 85%. Tah garapeun nu 5% eta teh temahi. Harusnya kan orang ngerti agama itu bisa jumlahnya 30-40% barulah bisa terlayani itu. Makanya lahan dakwah itu sangat luas. Ulah hariwang pagawean ustad kan gitunya ya ulah jadi ustad wae cenah ya pengangguran ustad teh. Manya ya ustad pengangguran. Lamun aya ustad pengangguran berarti teu ngamalkeun ilmu nah kan gitu ya. Padahal orang nggak bisa ngaji itu banyak, orang yang nggak bisa sholat itu banyak. Sok we papayan itu taloba. Aya teh ustad anu mapayan eta misalnya ya di gelandangan-gelandangan tuh di Tasik loba teu gelandangan tuh. Tanya gara bisa maca Quran teu, bisa sholat teu baru-baru sok sholat tara kan gitu kan, mungkin gelandangan preman dan sebagainya itu kan nggak ada yang garap itu sedikit sekali. Nah itu artinya apa? Ini sebenarnya ya kita ini punya kewajiban untuk mengingatkan, mengajarkan ilmu agama itu sangat sangat penting dan fundamental. Nah oleh sebab itu lembaga pendidikan ya seperti pesantren ini ya ini menjadi hal yang sangat urgen dan kita jangan kehilangan visi, jangan kehilangan orientasi. Gitu. Mungkin nanti anak-anak didik kita disiapkanlah supaya bisa hirup. Kita bisa hirup teh fardu kifayahnya apa kan gitu. Itu dikenalkan dengan keterampilan-keterampilan yang sederhana saja bisa hidup tuh. Komodi Tasik mah babari kan gitu ya. Bisa dagang ke pasar geberes kan gitu ya. Tapi jangan lupa yang paling utama kalau sudah dididik di pesantren itu kudu nyaho agama, bisa maca Quran nu hade, bisa ngerti karena bag-bagan agama, minimal yang dasar dia tahu fikih, dia tahu akidah, dia tahu akhlak. Keur naon sok ajarkeun ka batur. Teu kudu ceramah eta we teh lembari dagang babaturan di geroan kan gitu. Bari ngaji can sok ade ngaji heula. Kuring baheula diajar di pesantren bari dagang teh ngajar ngaji kan bisa itu. Itu dakwah juga. Jangan hanya mikirnya itu di depan saja di mimbar gitu ya. Di mimbar itu ya terbatas saja. Tapi saya kira lahan dakwah itu sangat luas, banyak sekali. Kita masih banyak membutuhkan dai-dai karena objek dakwah atau madu itu sangat luas. Nah karena apa? Karena itu tadi kebutuhan supaya kita hidup ini bisa terarah. Ada hudan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa mengarahkan kita pada kehidupan yang benar. Nah itu yang menjadi rahasia kenapa ya di persisten diurus namanya pendidikannya pesantren gitu ya. Pesantren untuk apa? Karena untuk itu. Walaupun sekarang mulai banyak pesantren yang juga mengarahkan santri-santrinya itu supaya dia nanti jadi punya keahlian fardu kifayah. Tidak apa-apa, tapi jangan lupa lamun keluaran pesantren Persis kalau dia nanti jadi apa saja, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi lawyer, mau jadi apa saja, jangan lupa kamu itu paling utama itu diajari agama. Jadi kalau mau jadi dokter, kudu jadi dokter nu ngajak dokter yang lain, tenaga kesehatan yang lain untuk apa? Diajarkan agama. Kalau dia nanti jadi lawyer, jadi pengacara, loba pengacara ngerti agama itu kan gitu ya. Kalau lulusan pesantren Persis itu harus ngajak itu lawyer-lawyer ngerti agama, kudu diajar agama. Gitu. Itu kewajibannya saya kira jadi double ya. Dia ada fardu kifayahnya tapi ada kewajiban litundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Supaya ngasih tahu orang itu bahwa ini ada ilmu yang penting yang harus dimiliki oleh setiap orang, yaitu ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya kira ini yang
yang jadi konsep dasar dari pendidikan kita itu. Jangan sampai kita kehilangan orientasi ulah kairin ku cikii, kabawa ku sakaba-kaba kan gitu kumaha ramena we rame ka dieu deur ka dieu gitu bari urang teu ngarti ieu teh keur naon ieun pendidikan teh. Gitu. Kita ini harus punya visi yang kokoh, harus punya visi yang kuat di dalam menyelenggarakan lembaga pendidikan seperti di Persis ini. Nah, saya kira mungkin itu sajalah yang bisa disampaikan. Sudah lumayan ini 1 jam ya lebih kelihatannya tos mimiti tararunduh itu. Kalau dilanjutkan nanti khawatir saya selesai, ibu-ibu dan bapak-bapak guys talibra. Jadi kita akhiri saja, mudah-mudahan silaturahim kita bukan yang pertama dan yang terakhir itu. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa silaturahim kembali. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.